Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Apin Militia Kristi. Hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Tandean Mampang. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan berita firman Tuhan hari ini dengan tema "Ini aku, jangan takut". Ini aku, jangan takut. Sebelum saya menguraikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-21. Injil Yohanes pasal 6, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 20 tadi, Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Mengapa Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut" sebagai pesan Natal untuk jemaat GBI Tandean Mampang hari ini? Karena dunia sedang menghadapi berbagai ketakutan. Takut dari sisi yang normal is okay. Misalnya mau ujian besok, takut menghadapi ujian, itu normal. Tetapi ketakutan yang dibuat karena momok yang menakutkan sehingga ia dikuasai ketakutan, itu yang tidak boleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pun tentu pernah menghadapi ketakutan waktu di Taman Getsemani. Ya, dia berkata, "Hatiku sedih," dan dia begitu merasa begitu gentar saudara-saudara sampai keringatnya berpeluh darah di Taman Getsemani. Ketakutan-ketakutan yang biasa, artinya yang normal, itu is okay saudara-saudara. Tentu ketakutan yang ada alasannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan itu musuh iman, musuh orang percaya. Ketakutan jelas bukan berasal dari Allah. Jika demikian Yesus tidak melarangnya. Karena ketakutan bukan berasal dari Allah, Yesus melarang kita untuk takut. Dia berkata, "Jangan takut." Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh gentar dalam hidup ini. Banyak orang memang takut. Ada orang takut ditolak. Takut gagal. Takut sebuah perubahan. Takut susah. Takut miskin. Beberapa yang lain takut kegelapan. Yang lain takut dihakimi. Yang lain takut masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak versi orang menghadapi berbagai ketakutan. Dalam kisah Yesus berjalan di atas air, muridnya juga ketakutan. Penyebabnya berbagai faktor ketakutan yang dihadapi oleh murid. Murid-murid Tuhan takut karena mereka dalam kondisi bencana alam. Artinya menghadapi badai, gelombang, angin sakal. Dalam kondisi yang berbahaya, murid-muridnya takut dan gentar. Biasanya faktor-faktor terjadi seperti ini wajar karena memang ada bahaya, ada bencana. Saudara, seperti pandemik sepanjang tahun 2020 ini, banyak orang juga takut. Sebetulnya dalam titik kewajaran
untuk kita berjaga-jaga, menjaga kesehatan dan sebagainya. Namun kalau kita dikuasai ketakutan, itu yang tidak boleh. Faktor lain ketakutan karena asumsi yang salah. Praduga-praduga yang salah. Murid-muridnya mempraduga bahwa itu hantu. Padahal itu Yesus yang berjalan di atas air. Tetapi muridnya memiliki asumsi yang salah. Itu hantu. Ada banyak saudara-saudara ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita punya asumsi-asumsi yang salah. Praduga-praduga yang salah. Jangan-jangan ini musuh. Jangan-jangan ini perampok. Jangan-jangan saya kena COVID-19. Jangan-jangan saya besok mati. Dan itu menyebabkan ketakutan. Karena punya asumsi yang salah. Ayo pandang ketakutan dengan cara ilahi. Pandang ketakutan dengan benar di hari Natal ini. Itu sebabnya pada saat Yesus datang ke bumi ini, malaikat pun berkata yang sama. Jangan takut, aku memberitahukan kesukaan besar kepadamu. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan melarang ketakutan yang diakibatkan mungkin oleh bencana. Yang diakibatkan karena kita salah praduga atau asumsi yang salah. Ayo kita nilai ketakutan dengan sebaik-baiknya. Ketakutan para murid ini juga terjadi dan ditambah. Ketakutannya bertambah karena kejadiannya malam. Malam, kira-kira jam 3 kalau menurut kitab Matius. Jam 3 pagi, saudara-saudara. Jadi gelap, mencekam. Jam 3 orang sedang tidur, tapi ini sedang kena badai. Dalam posisi kedinginan dan takut. Ya jelas saudara-saudara, mereka menghadapi ketakutan. Kenapa? Karena menghadapi kegelapan, malam, kelam, saudara-saudara. Lagi pula, saudara-saudara, bukan hanya bencana badai itu, bukan hanya asumsi yang salah, tetapi murid-muridnya menghadapi kegelapan tadi. Bukan hanya kegelapan, tetapi juga ketidakpastian. Ketidakpastian arah karena gelap, mau mendayung kemana. Ketidakpastian penyelesaian masalah, karena mau berhentinya kapan. Seperti pandemik ini juga ketidakpastian, faktor ketidakpastian. Selalu orang kalau ketemu saya berkata, Pak kapan kita ibadah yang normal? Pak kapan pandemi ini selesai? Saya berkata hanya Tuhan yang betul-betul tahu persis kapan selesainya badai ini. Ketidakpastian, faktor ketidakpastian, saya sering menyebutnya, seringkali menyebabkan seseorang hidup dalam ketakutan, saudara-saudara. Dalam kegelapan yang tidak menentu, ketidakpastian, orang bisa takut. Lebih-lebih lagi murid-muridnya pada saat mereka sebagai nelayan berkali-kali menghadapi badai. Yang justru seringkali menyebabkan trauma. Jangankan badai, pacaran saja bisa menyebabkan trauma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pacaran dengan si A putus, pacaran dengan si B putus, pacaran dengan si C putus. Akhirnya mau pacaran dengan si D, kita mikir, takut diputusin ulang. Kenapa? Trauma berkali-kali menghadapi. Pernahkah saudara menghadapi banyaknya ketakutan, problema, masalah dan pergumulan sehingga terus menerus, sehingga kita seringkali trauma, akhirnya takut dalam posisi seperti ini. Tetapi saya berkata kepada saudara, apapun faktor penyebab ketakutan dalam hidup saudara, ada Yesus yang berkata, ini aku, jangan takut. Jangan takut, Tuhan melarang hal ini. Mengapa Tuhan melarang kita supaya kita tidak takut? Saudara-saudara, yang pertama, ketakutan itu menghambat masa depan. Saya berkata, ketakutan itu menghambat masa depan. Perjalanan hidup kita seringkali terhambat karena ketakutan. Terlihat dalam peristiwa ini, murid-muridnya mendayung 2-3 mil. Mendayu-dayu, susah sekali, sulit sekali. Dan mereka dalam kondisi melakukan itu, kondisi ketakutan. Sehingga terhalang, terhambat baik perjalanan maupun masa depannya. Tetapi setelah Yesus mengatasi ketakutan itu, Yesus naik ke dalam perahu. Alkitab katakan dalam ayat 21, mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Pada saat apa? Pada saat kita tidak takut, kita cepat bekerja,
cepat menuju sasaran, cepat menuju tujuan, cepat menuju masa depan, hingga cepat mencapainya. Seringkali ketakutan menghambat masa depan dan pencapaian hidup kita. Tetapi ketakutan juga, saudara-saudara, dilarang oleh Yesus karena ketakutan itu menghambat penglihatan kita. Ketakutan menghambat penglihatan rohani kita. Sehingga kita seringkali dalam kondisi takut menjadi buta. Menjadi buta. Yesus pun dilihat sebagai hantu. Kenapa? Karena kondisi ketakutan seseorang menjadi tidak normal. Seseorang menjadi buta rohani. Menjadi tidak peka. Menjadi tidak bisa melihat Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya Yesus melarang jangan takut. Karena pada saat kita takut Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sulit melihat Allah yang sesungguhnya. Kalau orang takut sulit mengalami mujizat. Orang takut sulit mengalami kuasa Allah. Orang takut sulit menghadapi atau mencapai masa depan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata ketakutan bukan hanya menghambat masa depan dan perjalanan hidup kita. Ketakutan bukan hanya membutakan kita sehingga kita tidak melihat Allah yang sebenarnya. Tapi ketakutan juga menghalangi kemajuan. Murid-muridnya terus mendayung untuk mencapai tujuan. Tetapi kemajuannya hanya sedikit. Mengapa? Karena takut. Beberapa orang dalam dunia kerja di marketplace, saudara-saudara, takut bekerja. Pada saat takut saudara kepada pimpinannya, takut salah, takut ini, takut aturan, takut benturan, takut kena disiplin. Pada saat mereka dicekoki dengan banyak ketakutan, kinerjanya merosot, kinerjanya menurun. Yang saya menyebutnya menghambat kemajuan. Saudara, Natal hari ini mengingatkan sebuah pesan kepada kita. Jangan takut. Karena ketakutan menghambat masa depan dan perjalanan hidup kita. Ketakutan itu membuat mata rohani kita buta sehingga tidak melihat Allah yang sebenarnya. Ketakutan itu menghambat kemajuan rohani, kemajuan bisnis kita, kemajuan seluruh aspek kehidupan kita. Maka Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan ketakutan? Pak Apin, bagaimana supaya kita bisa mengatasi ketakutan? Dengan cara apa supaya saya bisa mengatasi ketakutan? Ada 4 kunci bagaimana mengatasi ketakutan. 4 kunci ini harus ada pada kita sekalian. Yang pertama, hadapi ketakutan dengan iman. Karena iman itulah kekuatan kita memandang Allah. Sedangkan ketakutan adalah musuh iman. Kalau iman saudara besar, bisa mengalahkan ketakutan. Tapi kalau ketakutan saudara besar, iman menjadi kalah. Hadapi ketakutan dengan iman. Di dalam iman itulah ada ketenangan. Dalam ketenangan ada kekuatan menghadapi pergumulan. Dalam iman itulah mengandung kepercayaan mengandalkan Allah. Allah itulah yang bisa mengendalikan badai. Dalam iman kita juga melihat penyertaan Allah yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Pribadi yang agung, tinggi, maha besar, maha kuasa, maha bisa menyertai kita, ada dalam diri kita. Dia disebut Immanuel yang berjanji, aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Jadi hadapi dengan iman. Percaya Allah menyertai saudara. Pada saat Tuhan menyertai saudara, pergumulan dan masalah sebesar apapun tidak menyebabkan ketakutan. Badai sebesar apapun tidak menyebabkan engkau takut. Karena ada Allah yang bisa mengatasi badai dan ketakutan dalam hidup kita. Hadapi dengan iman. Percaya penuh kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Yang Alkitab katakan, berkata kepada kita dengan jelas, janganlah engkau mengandalkan dirimu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Akui ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bahkan Alkitab mengatakan, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena iman kita. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, percayailah
Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayailah Allah lebih besar dari masalah dan ketakutan saudara. Percayailah Allah yang menyertai saudara tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Percayailah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Percayailah Dia Allah yang sangat mengasihi saudara. Yang dekat dengan saudara. Pada saat saya pindah ke Roxy. Dari Kemanggisan pindah ke Roxy. Saudara-saudara, pada saat saya pindah ke Roxy, saya tinggal di lantai 2. Di lantai 2 tidak ada toilet, saudara-saudara. Hingga anak saya mengalami kesulitan kalau ingin pipis pada malam hari, saudara-saudara. Tetapi biasanya, saudara-saudara, dalam kesulitan itu, saya sudah berkata kepada anak saya, turun aja ke bawah, lalu pipis, lalu naik lagi. Ya. Dan dia kadang-kadang jam 11 malam, kadang-kadang jam 12 malam, dia pipis, dia turun ke bawah. Anak saya itu baru usia 2 tahun setengah. Dia turun ke bawah, dia pipis, saudara-saudara. Dia naik lagi ke atas. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dia tidak takut, saudara. Padahal usianya baru 2,5 tahun. Mengapa tidak takut? Pertanyaannya, mengapa tidak takut? Ya jelaslah, anak saya, Josh Griffin, tidak takut pipis jam 11 malam. Mengapa? Karena saya mengantar dia. Ada dekat dengan dia. Saudara-saudara. Orang Kristen yang ketakutan. Sedang tidak merasa bahwa Allah menyertainya. Dia sedang tidak percaya bahwa Allah ada dekat dengan dia. Maka hidup ketakutan. Maka Yesus berkata, ini aku. Artinya ini loh aku dekat dengan kamu. Ini loh aku menyertai kamu. Ini loh aku Tuhan dan Rajamu. Ini loh aku yang telah lahir bagimu. Ini loh aku yang mengasihimu. Ini loh aku. Karena itu percayai Tuhan. Percayai Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap jiwamu. Percayai. Dia Allah yang hidup. Katakan amin. Itu sebabnya Yesus berkata, ini aku. Harus dihadapi ketakutan itu dengan iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hadapi ketakutan dengan doa. Hadapi ketakutan dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, murid-muridnya takut, saudara-saudara. Dan biasanya orang-orang yang takut sedang lupa bahwa Allah lebih besar daripada ketakutannya. Allah lebih besar dari persoalannya. Allah lebih hebat dari masalah hidupnya. Tetapi orang yang tidak berdoa berarti tidak fokus memandang Allah. Orang yang tidak berdoa berarti sedang tidak mengandalkan Allah. Orang yang tidak hidup dalam doa sedang lupa bahwa ada Allah yang menyertainya. Itu sebabnya ketakutan menggerogoti orang itu. Bila saudara sedang ketakutan hari ini, saya tahu engkau sedang jarang berdoa. Kalaupun saudara berdoa, mungkin doanya hanya sebentar saja. 2-3 menit selesai doa yang tidak sungguh-sungguh. Sebab orang yang hidup dalam doa mengalahkan ketakutan. Ayat firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Di dalamnya ada ketakutan. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan sambil mengucap syukur. Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut tidak hidup dalam doa. Kalau saudara menghadapi pergumulan dan tantangan yang besar, saudara berdoa berlutut, nyatakan keinginan saudara. Seperti Yesus saat waktu gentar dan takut di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia berdoa menghadapi salib itu. Dia berdoa sampai 3 kali dia berdoa di Taman Getsemani. Yang peluhnya seperti darah, kata Alkitab. Dan Yesus berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pandemik, mungkin persoalan sakit penyakit, mungkin segala pergumulan yang terjadi dalam hidup saudara sehingga saudara menjadi takut. Dan ketakutan itu bisa dibawa kepada Tuhan dalam doa. Saudara sampaikan keluhan dan pergumulan seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam menghadapi semua perkara dan pergumulan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita menghadapi pergumulan, kita berdoa, hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, koram deo katanya, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan dalam hidupmu.
Saya ingat lagu zaman dulu itu. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan berdoa semua berlalu. Doa penting. Saat Musa ketakutan dia berdoa. Saat Elia ketakutan dia berdoa. Saat Daud sedang ketakutan dia berdoa. Doa mengatasi segala ketakutan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita dapat mengatasi ketakutan? Hadapi ketakutan dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, hadapi ketakutan dengan berdoa. Dengan lutut saudara. Sebab di dalamnya engkau beroleh kekuatan untuk mengatasi itu. Yang ketiga, hadapi ketakutan dengan berani. Mengapa saya berkata demikian? Pada peristiwa ini, Yesus berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Seorang murid Yesus bernama Petrus berkata, jika engkau itu Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah. Yesus memerintahkan Petrus untuk datang. Lalu Petrus, dia melangkahkan kakinya, menginjak air itu. Dengan berani dia hadapi. Dan dia berjalan di atas air. Tetapi itu pun dia menghadapi ketakutan yang kedua kali. Dan akhirnya tenggelam. Dan dia berdoa, Tuhan tolonglah. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Kamu takut, kamu yang tidak percaya. Saudara-saudara, perbesar iman kita. Perbanyak jam doa kita. Tetapi saudara juga harus meningkatkan keberanian saudara. Berani mempraktekkan firman. Berani saudara berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Berani melakukan yang berbeda dari orang lain. Berani melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh lain. Berani untuk kreatif. Berani untuk inovatif. Berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan asumsi-asumsi atau pikiran orang lain. Pikiran orang lain berkata itu hantu. Tetapi Petrus berkata, jika engkau itu anak Allah, yaitu Yesus Kristus, biarkan aku berjalan di atas air. Hadapi segala masalah dan ketakutan saudara. Jangan melarikan diri. Di pesan Natal hari ini aku, jangan takut. Seakan-akan Yesus berkata, engkau ada bersama dengan aku. Engkau jangan melarikan diri. Engkau hadapi segala masalah dan pergumulan dengan berani. Belajar kita melihat Tuhan dengan berani. Belajar kita menghadapi pergumulan dengan berani. Belajar kita melangkah dan bertindak iman dengan berani. Belajar kita inovasi dengan berani. Belajar melakukan sesuatu dengan kreatif, dengan berani. Jangan mandek dalam hidup. Jangan diam dalam hidup. Jangan melarikan diri. Saya berpesan di Natal ini. Jangan takut oleh masalah. Jangan takut oleh berbagai pergumulan. Jangan takut oleh berbagai penganiayaan, penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup. Jangan takut dengan berbagai bencana. Ada Allah yang besar. Saudara harus berani dengan iman bertindak. Dan engkau akan melihat karya Allah yang besar. Yang keempat, yang terakhir. Hadapi masalah bukan hanya dengan iman saja. Hadapi masalah dengan lutut saudara bersandar kepada Allah. Hadapi masalah dengan berani dalam segala tindakan. Yang keempat, hadapi masalah dengan berserah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat Yesus setelah membagi orang makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya diperintahkan untuk menyeberang ke Kapernaum. Tetapi Yesus berdoa di atas gunung. Sementara murid-muridnya kepayahan mendayung karena angin sakal, angin ribut badai itu. Yesus melihat dari atas. Dari puncak gunung. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu murid-muridnya sedang menghadapi pergumulan. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus tahu murid-muridnya sedang kewalahan menghadapi badai. Yesus tahu murid-muridnya sedang menghadapi angin sakal itu. Yesus tahu. Itu sebabnya dia berjalan menghampiri murid-muridnya. Berjalan di atas air.
Hari ini saya berkata kepada saudara, Yesus tahu kapan engkau lahir. Yesus tahu juga kapan engkau punya anak. Yesus tahu bagaimana masa depan saudara. Yesus tahu usia saudara berusia berapa hari ini. Yesus juga tahu kapan engkau meninggal. Yesus juga tahu pada saat engkau meninggal siapa yang memakamkan. Siapa yang akan khotbah dalam pemakaman. Saudara akan meninggal dan mati dikubur di mana. Yesus tahu dalam segala rancangan dan programnya. Jika Yesus tahu, mengapa kita takut? Jika Yesus tahu semuanya dan atur semuanya, mengapa kita gentar? Jika Yesus tahu semuanya, mengapa tidak berserah? Itu sebabnya saya berkata, hadapi ketakutan dengan berserah. Di dalam berserah itu kita sedang mensyukuri bahwa Allah memimpin kita. Dalam berserah itu kita meyakini bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Pada saat kita berserah seperti itu, kita sedang meyakini Allah mengatur hidup kita dan jalan hidup kita. Hari ini saya berkata kepada saudara, di hari Natal di jemaat GBI Tandean Mampang ini ada Allah yang mengatur kehidupan saudara. Ada tangan Allah yang besar yang bisa menjangkau dan mengatur, mengelola pandemik COVID-19 ini. Ada Allah yang punya kuasa. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, ini aku kata Tuhan, jangan takut. Pada saat Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Saat seperti itulah Tuhan sedang memperkenalkan, ayo percayai kepada aku. Aku ini Tuhan Allahmu. Pada saat saudara Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Ayo andalkan aku, berdoa, sampaikan keluh kesahmu kepadaku. Pada saat Yesus berkata, ini aku. Yesus sedang mengajarkan, ayo berani hadapi masalah. Jangan melarikan diri dari badai ketakutan kehidupan saudara. Pada saat Yesus berkata, ini aku. Yesus sedang berkata, serahkan hidupmu padaku, percayai aku, jangan takut. Maka engkau punya masa depan yang gilang gemilang. Selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjadi orang Kristen yang menyadari dengan iman kehadiran Allah, penyertaan Allah. Hadapi segala sesuatu dengan iman. Ayo kita mulai bangun kembali rohani kita untuk mengandalkan Tuhan lewat berlutut dan berdoa. Ayo kita berani bertindak di masa pandemik atau masa kesukaran. Ayo berserah dalam pengaturan Allah. Tuhan pasti pemenang, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Sebesar-besarnya badai, Yesus berjalan di atas air, berjalan mengatasi badai itu. Bersama dengan Allah, kita bisa mengalahkan badai ketakutan itu. Tuhan memberkati.